Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang Adobe Premiere. Yang kita gunakan kemarin adalah Adobe Premiere CS6. Ya, kenapa pakai CS6? Karena yang paling ringan. Ya, dan masih bisa digunakan untuk saat ini. Kalau komputer kalian lebih canggih, kalian bisa menggunakan versi yang lebih atas. Ya. Misalkan Adobe Premiere CC. Ya, mulai dari 2015 sampai ke atas sekarang sampai 2021 ya, sisi 2021 itu yang terbaru. Tapi karena komputer bapak enggak hebat-hebat banget ya, jadi kita pakai yang CS6 aja, masih masih ringan lah, jadi masih enak untuk diajak buat ngedit ya. Baiklah, sekarang kita pilih Adobe Premiere Pro CS6. Bapak anggap kalian sudah menginstal Adobe Premiere ya. Jadi kalau yang belum tahu cara installnya, silahkan searching di YouTube. Oke, ini tampilan pertama. Nah, ini adalah tampilan welcome to Adobe Premiere. Di sini ada new project, open project, help ya. Yang akan kita gunakan adalah new project ya. Kita akan membuat project baru. Nanti kita klik new project. Ya. Kemudian di sini ada video render and playback. Rendernya itu kalau di bapak ini ada dua ya, Mercury Playback Engine GPU Acceleration CUDA ya, sama Mercury Playback Engine Software Only. Biasanya kalau yang komputernya itu ada VGA card-nya ya, contohnya misalkan Nvidia gitu ya, VGA card-nya itu biasanya kebaca CUDA ya. Tapi kalau yang tidak ada Nvidia-nya atau Radeon-nya ya, itu nggak akan kebaca, biasanya cuma ini doang satu, nggak masalah ya. Bedanya cuma kalau di ini nanti rendernya cepat, lebih cepat. Kalau software only berarti hanya memakai software ya, lebih lambat, itu aja. Kita kan ada, kalau misalkan kalian support CUDA ya pakai yang CUDA aja. Ini biarkan saja, ini juga biarkan saja ya. Sekarang location ya, locationnya itu kita cari atau buat folder terlebih dahulu ya. Di sini bapak sudah buat folder latihan ya. Nah, ini latihan film contohnya di sini. Jadi pilih folder, kalau kalian belum bikin folder, bikin dulu foldernya ya. Kemudian kasih nama projectnya, misalkan latihan aja ya, ini contoh karena latihan. Kita bikin project latihan, oke. Di sini ada keterangan sequence preset ya. Kalian bisa atur preset yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita pilih AVC HD. Resolusinya adalah 1080 pixel, ini full HD ya. 1080 pixel dengan P30 ya, 30 namanya frame rate, 30 frame per second ya. 30 fps atau frame per second. FPS sorry, 30 fps ya, frame per second. Kita pilih ini, kemudian klik. Oh ya, di sini ada namanya juga sequence ya, sequence name-nya sama, kita samakan saja latihan ya. Sequence name-nya kita kasih nama juga latihan. Kemudian di oke. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, tampilan awal. Kalau misalkan di komputer kalian atau di laptop kalian hilang misalkan salah satunya, misalkan seperti ini ya, ataupun hilang nih kayak gini hilang ya enggak, tiba-tiba nggak ada atau berubah gitu ya tampilannya, ini nggak ada misalkan kayak gini ya, cara ngembaliinnya gimana biar normal? Caranya adalah ke Windows, Workspace, pilih di sini Reset Current Workspace. Di sini pilih Editing ya. Ini pilih Editing, kemudian Reset Current Workspace. Do you want to reset? Yes. Nah, nanti balik lagi ke awal. Gitu ya. Itu trik biar kalian nggak bingung kalau misalkan ada yang tampilannya beda. Oke. Berikutnya adalah cara mengimpor video. Ya, cara mengimpor sama ekspor dulu ya. Cara mengimpor video adalah dengan cara klik kanan di bagian sini ya, di bagian ini nih. Project ya. Nah, projectnya klik impor. Bisa dari sini ya. Nah, bisa.
Bisa juga dari atasnya di sini, klik kanan, import. Ya. Bisa juga dengan mengklik tombol atau menu file, ya, import. Ya, sama aja. Kalau Bapak lebih suka di sini langsung klik kanan, import. Nah, kita di sini pilih video yang akan kita input, misalkan ya ini misalkan ya. Nah, kita import. Ini contoh ya. Ini contoh videonya. Kita sudah ada video. Kemudian cara memasukkannya ke dalam timeline tinggal diklik, tarik aja ke timeline. Sorry. Nah, klik dulu ya ininya ya. Sequence-nya diklik 2 kali biar muncul ini nih. Timeline-nya ya. Kalau tadi kan belum ada ya. Nah, belum ada nih, tadi seperti ini nih. Reset. Nah, ini kan nggak ada tuh ya. Nggak ada timeline-nya. Diklik aja nih 2 kali, klik. Nah, nanti biar muncul seperti ini. Kemudian ini ditarik ke video 1 ya, seperti ini. Ini sudah cara mengimpor video. Kemudian cara playnya, tinggal play untuk melihat hasilnya ya. Nah, ini play, stop ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian cara ekspornya gimana? Tinggal kalian klik ini ya, sequence-nya diklik, kemudian file, ekspor, media. Ini cara render ya. Lagi file, ekspor, media. Di sini kita pilih formatnya, pilih yang H264. Kenapa H264? Ini yang paling kecil, atau MP4 ini tuh ya. H264 itu MP4. Kemudian presetnya apa di sini? Kalian bisa pilih yang sesuai, misalkan pilih Android Table, atau YouTube juga ada. Kalau pengen diupload ke YouTube juga bisa. Kalian bisa pilih yang cari YouTube misalkan ya di sini nih. YouTube HD misalkan ini, YouTube HD 1080p 29,97 ya. Ini kan tadi 30 frame per second kan, berarti mendekati 30 frame per second. Ini bisa pakai ini. Oke. Kemudian kalau sudah, di sini klik output name-nya, diklik ya. Nah, ini cara ngasih nama filenya. Misalkan tadi kan di folder latihan film ya. Latihan film. Oke. Nah, di sini kan. Nah, kalian bisa kasih nama misalkan latihan atau yang lainnya. Simpan ya. Pastikan ini sudah di checklist, ekspor audio sama ekspor videonya ya. Audio sama videonya. Kemudian kalian bisa ngecek juga ini frame rate-nya berapa, progresif, tip standarnya NTSC ini. Kalian bisa atur-atur, kalau mau dibiarkan juga biarkan saja, nggak apa-apa ya. Ini estimasi file size-nya, jadi estimasi ukuran filenya nanti adalah 9 mega ya. Tapi kalau kita pakainya yang AVI nanti gede lagi ya. Ini enggak kelihatan, malah nggak kebaca ini. Makanya kita pakai H264 aja di sini. Nah, ini kelihatan ya, 5 mega. Oke, anggap ini seperti ini aja ya. Kalau sudah tinggal klik ekspor, tunggu sampai selesai. Di sini ada estimasi, nanti muncul nih estimate time remaining, artinya estimasi waktu selesai ya. Di sini adalah cuma berapa detik ya. Kalau filenya banyak, lama biasanya. Kalau efeknya banyak, nambah lama ya. Kalau dimacem-macemin, nambah lama lagi ya. Jadi ini tergantung dari kualitas atau efek yang ada di video tersebut. Tapi kalau komputernya kuat mah bisa cepat. Kalau komputernya speknya tinggi ya, itu bisa cepat juga sama. Nah, ini cara mengekspor atau merender ya. Ini disebut merender ya, render video. Nah, selesai. Sampai selesai, keluar sendiri kalau udah selesai. Nah, kalian bisa save as projectnya ya. Nah, di save as misalkan tadi
latihan film di sini ya, latihan. Nah, bisa seperti ini. Nah, projectnya disimpan di save. Oke. Nah, kalau udah di save, di export, selesai, kalian bisa di close videonya. Hasilnya bisa dilihat di tadi ya. Tadi kan kita taruh di D, kemudian masih putih bersih, masih loading. Ya, masih loading. Latihan film ya tadi ya. Nah, di sini tadi ada muncul latihan ya. Kita kasih nama latihan. Nah, ini hasilnya. Bisa di play. Nah, gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang cara ngapusnya. Misalkan ada yang ingin dihapus filenya, berarti tinggal diklik, tekan tombol delete pada keyboard ya. Hapus. Gampang ya. Tapi pakai selection tool dulu ya, dipilih dulu. Sekarang kita impor lagi video yang lain. Misalkan, oke, kita coba ada video lagi nggak ya? Latihan, oke, ada video. Tuh. Open, ya kita ini ada video nih, ya. Video di jalan ya, di jalan raya. Kita masukkan video tersebut ke dalam timeline. Kalau ada pilihan seperti ini, kita bisa milih keep existing setting, artinya si sekuen yang tadi tidak dirubah, atau pilih change sequence setting, yang artinya bahwa sekuen yang telah dibuat tadi diubah sesuai dengan klip yang ada di video. Kalau Bapak biasanya milihnya ini, change sequence setting. Ya, jadi disamakan dengan sekuennya, disamakan dengan settingan yang ada di klip. Ini sudah ada videonya ya, bisa di play kan. Nah, fungsi ini adalah durasi ya, tenang ya. Ini durasi. Kalau ini untuk ngezoom timeline ya, ngezoom timeline. Jadi kalau misalnya kekecilan kayak tadi, ini kekecilan nggak kelihatan kan, dilebarin aja biar rada jelas ya, ngeditnya lebih enak, biar lebih enak. Kalau pengen dilebarin juga bisa, ini ditarik aja ya. Ini bisa diklik, ini ada tombol collapse ya, diklik. Ini juga sama, bisa ditarik gitu ya. Oke, sekarang cara motong. Cara motong sebuah video mudah saja, tinggal di play, kemudian di stop pada bagian yang dipotong. Misalnya sampai sini ya. Nah, ini kita potong. Caranya dengan memakai tombol razor tool ya. Razor tool, klik. Nah, nanti akan ada tanda seperti ini, terpotong ya. Di play lagi. Di play lagi sampai batas yang mana, misalkan sampai mobil hitam, sampai sini ya. Stop. Nah, nanti akan ada 3 bagian nih ya, 1, 2, 3. Hapus bagian yang tidak penting, misalkan ini kita hapus ya, berarti klik delete ya, pilih lagi, klik delete. Nah, ini jangan sampai ada yang kosong nih, ini kan jeda nih, kosong ya, tarik aja ke samping ya, ditempelin. Jadi jangan sampai ada jeda yang kosong, jangan ada yang kosong pokoknya. Nah, kalau sudah, hasilnya gitu ya. Nah, berikutnya cara mengganti audio. Cara mengganti audio gampang. Audionya kita lepaskan dulu dari videonya ya. Cara melepaskannya, klik kanan pada video, klik unlink. Unlink. Nanti ini bisa diklik nih dua-duanya nih, audio atau video yang ingin dihapus ya. Kita hapus audionya karena kita ingin ganti dengan background. Ini kita hapus, pilih video tadi, terus hapus ya. Kemudian klik kanan, import di bagian project yang tadi, import, pilih background. Misalkan kita sudah sediakan background di sini. Ini kita pilih, misalkan salah satunya saja. Kita tarik ke audio. Nah, ini kan panjang ya. Atur aja sesuai keinginan. Misalkan, nah kita mulai dari mana? Misalkan pengen audionya ya. Nah, misalkan dari sini lah. Berarti kita potong gitu ya.
Nah, yang ininya, yang nggak pentingnya dihapus dulu. Hapus ya. Tarik. Nah, karena videonya cuma sampai sini, nah tekan tombol shift ya, biar dia nempel ke video. Tekan tombol shift. Si garis merah biar nempel. Nah, kalau sudah seperti ini, lepas shiftnya, kemudian tekan razor tool, klik ini. Nanti akan ada video yang terpotong nih audionya ya. Yang nggak pentingnya dihapus sama kayak gini. Selesai. Jadi nanti audionya seperti ini. Pak, kurang keras audionya. Gimana cara ngerasinya? Misalkan ini kan kurang keras nih. Cara ngerasinya gimana? Nah, cara ngerasinya kalian bisa milih ini ya, selection tool. Arahkan ke yang kuning nih. Ada tanda kuning kan? Ya. Kita lihat dulu di sini. Pastikan di sininya volume ya. Yang di atas ini volume. Klik, tarik ke atas. Sebesar berapa dB pengen dinaikinnya? Misalkan 6 ya. Kita coba. Kalau kurang keras lagi, naikin aja sampai mentok. Ya. Itu udah, kalau udah mentok udah maksimal berarti. Ya. Oke, sampai sini kita anggap segini aja lah audionya. Oke ya. Nah, ini cara membuat backsound. Cuma backsound itu biasanya kalau backsound kan mulainya dari kecil dulu ya volumenya ya. Volumenya nggak langsung gede kan? Kalau langsung gede nggak enak, ngagetin, ya. Tiba-tiba jeger gitu kan. Mending lagunya yang ini pelan. Kalau lagunya rock bikin kaget, ya. Jadi kita pelankan dulu biar enak didengarnya. Cara memelankannya, nah caranya gini, sama seperti tadi ya. Ini kan ada garis kuning ya. Kalian pilih ini nih namanya nih, pen tool ya. Pen tool, arahkan ke garis yang kuning ini, bikin 2 titik. Bikin 2 titik kayak gini. 2 titik ya. Titik yang paling awal kita turunkan. Jadi ini volume ya. Maksudnya volume ini dari 0 sampai naik sampai ke titik ini. Terus gitu kan ya, lurus atau volumenya sama. Di akhir biasanya kan turun lagi ya. Kita buat lagi 2 titik, turun. Nah, jadi naik ya, kemudian sampai segini turun. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi nggak langsung gede. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Paham. Insya Allah paham. Pak, kalau videonya bisa nggak? Misalkan nggak langsung seperti ini, nggak langsung ke video dari nggak ada dulu, bisa aja. Ini kan opacity ya, kita juga bisa menurunkan ini nih opacity-nya, jadi nanti transparan dulu ininya atau hitam dulu. Nah gitu ya, jadi ada slide tuh itu ya, nggak langsung ke video, itu bisa. Nah, sampai sini jadi bersama dengan video audionya turun, kita turunkan juga si videonya, jadi kayak gini nantinya. Tuh, lebih soft ya. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Ya. Dubbing. Ya dipas-pasin aja. Nah. Dubbing tuh rekaman suara ya. Jadi misalkan dubbing nih, baiknya kalau sebenarnya kalau dubbing tuh kalian ngedubbingnya sambil lihat videonya ya. Jadi ngepasin sambil nonton video itu kan, sambil dubbing dipas-pasin ya. Kalau udah diambil titik-titiknya, diatur aja gitu lah. Kenapa? Bapak di sini nggak ada dubbingnya soalnya. Nggak ada file dubbingnya. Kalau ada file dubbingnya nanti kita coba ya. Kalau nggak nanti Bapak siapin dulu lah file dubbingnya ya. Minggu depan aja insya Allah. Nih, Bapak nanti coba siapin file dubbingnya. Iya, nanti kalau ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Judulnya kalau Bapaknya ngajar ketemu lagi ya. Kalau ketemunya ujian praktek ya ujian praktek dulu lah.
Ya. Oke. Sampai sini dulu paham ya? Oke. Sekarang saatnya kalian menambah transisi. Jadi materi transisi. Sekarang kita impor video yang kedua. Video yang kedua. Ini contoh video yang kedua, kita open. Oke ya, video kedua kita tarik ke sini ya. Nah, ini video yang kedua. Cara membuat transisi juga mudah. Caranya tadi minimalnya ada 2 video ya. Kemudian klik efek, kemudian pilih video transition di sini. Di sini ada macam-macam efek transisi. Kalian bisa pakai wipe di sini ya, ataupun yang lainnya bisa bebas ini. Bapak di sini pengennya pakainya wipe. Ya, di sini klik wipe, kemudian arahkan ke bagian video ya, seperti ini ya. Taruh aja di sini. Nah, kalau udah seperti ini, ya ini kan ada tuh tulisannya wipe ya. Ini transisi namanya. Transisi ya. Masuk ke efek control nih, klik untuk ngatur transisinya, masuk ke efek control, klik. Nanti kalian perhatikan di sini ya. Ini namanya transisi nih yang warna ungu, ya, warna ungu. Kalian bisa atur letaknya, misalnya di tengah-tengah video, tengah-tengah ya. Ini kan tengah-tengah, video 1, video 2 nih. Nah, ini video 1, video 2, tengah-tengahnya seperti ini. Atau bisa atur juga panjangnya, durasinya. Ya. Durasinya bisa atur di sini. Tuh gitu ya. Ini ngatur durasinya. Pengen dipanjangin tak? Nah, bisa. Gitu ya. Nah, ini sudah transisi sudah dibuat. Ini untuk pengaturan letak atau arah webnya ya. Dilihat di sini arahnya west to east. Ya, artinya dari kiri ke kanan ya. Tuh, gitu ya. Kalau pengen dari atas ke bawah ya ini. Ini dari atas mulainya ya. Klik. Nah. Ya. Kenapa tadi hitam? Kenapa ada hitamnya? Ini kan ada hitamnya nih. Tuh hitam, kenapa? Ini ya. Masalahnya karena ini. Nah, atau dihapus. Cara ngapusnya gimana? Sama, tinggal di delete aja. Del. Kan ada titiknya, diklik del. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Tuh. Transisi. Ya. Paham ya? Oke, itu transisi. Pak, sekarang pengen videonya diatur brightness-nya, kontrasnya. Ini misalkan kan gambarnya masih natural nih. Pengen dibikin warnanya tuh kayak sinematik misalkan ya. Rada-rada gelap, rada-rada terang gitu ya. Caranya, kalian klik kanan, new item, pilih ini nih, adjustment layer dulu. Jadi kita buat adjustment layer dulu di sini. Klik adjustment layer. Ini kalau seperti ini tinggal di oke aja lah. Oke ya. Nah, kemudian coba kalian atur ke yang ini nih, ada tanda ini ya. Atur ke atas, ada video 2 nih. Ya. Layer video kedua. Kita klik adjustment layernya, letakkan di video yang kedua atau di atasnya ya. Ingat, di atasnya, jangan di bawahnya. Di atasnya. Kita atur misalkan adjustment layernya pengen semua klip. Ya, semua klip itu sama pengaturannya. Kalau sudah dipilih panjangnya adjustment layer, kita pilih di sini efek. Ya. Kemudian di sini ada namanya video efek nih. Nah, ada video efek di sini, macam-macam efek kalian bisa pakai untuk adjustment layer. Contoh, kalau Bapak biasanya kalau udah seperti ini pakainya pakai yang color correction. Ya, color correction di sini ada beberapa pilihan efek ya. Nah, di sini Bapak pakainya brightness and contrast. Ya. Klik, tarik ke adjustment layer ya. Ingat, tariknya ke adjustment layer. Nanti pilih efek control. Di sini nanti muncul brightness and contrast. Ya, efeknya nih muncul. Kalau ditambahin lagi juga bisa, misalkan ditambahin lagi RGB curve ya, misalkan. Taruh lagi misalkan ya.
nanti muncul lagi tuh efeknya. Selain brightness and contrast juga ada RGB curve ya. Cara ngapusnya, kalau misalnya ini nggak penting nih, berarti tinggal klik efeknya, tekan tombol delete, hilang. Nah kalau seperti ini sudah kita atur brightness and contrastnya ya. Kalian perhatikan di sininya diatur sesuai keinginan ya. Nah misalkan seperti ini, oh cukuplah segini aja. Nah ini diatur-atur aja, karena bapak pengen ngasih RGB juga. Nah ini RGB misalkan rada di kayak giniin, oh rada di seperti iniin, kemudian rada merah dikit lah misalkan ya, kemudian rada hijau dikit misalkan ya gitu ya, ada biru dikit gitu kan. Oke, contoh ya. Udah selesai. Nah nanti seperti ini hasilnya itu ya. Misalkan bapak nggak suka ini, misalkan nggak suka, hapus aja lah. Nah udah gitu ya. Nah bandingin dengan yang tanpa adjustment layer ya. Ini dengan adjustment layer kita aktifkan ini untuk menghidden ya. Nah ini tanpa adjustment layer, ini dengan adjustment layer, beda ya. Nah gitu, biar lebih oke lah videonya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lanjut ya. Sekarang kalau sudah, kita juga bisa memberikan efek ini. Ada juga yang menarik juga nih. Kita memakai efek green screen. Apa itu green screen? Ya, efek hilang ya. Di sini kebetulan bapak udah ada videonya. Mas, like. Nah ini ya, kita pilih 2 video. Ini contohnya, video tangan sama video ini ya. Nah, kita anggap ke sini aja lah. Set. Nah gitu ya. Kemudian video yang ininya, yang green screen-nya di atas ya. Nah, ingat di atas. Tuh. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Tuh gitu ya. Ceritanya kan gini nih. Tuh. Tapi kan ada hijaunya nih. Nah biar hijaunya hilang gimana? Nah ini enaknya pakai Adobe Premiere, kita bisa menghilangkan warna hijaunya, atau warna yang lain sebenarnya bisa, mau hijau mau biru apa bebas. Biasanya mau warna hijau. Kalau di internet juga banyak ya, green screen footage misalkan ya, atau video green screen gitu kan, banyak. Ada yang dinosaurus, ada yang banteng, ada macam-macam lah ya. Kalian bisa pakai itu yang free-nya ya. Nah, bapak juga sama, ini ngambil dari internet juga. Nah, kita pakai di sini contoh, buat contoh aja sampel. Masuk ke video efek ya. Nah kalau untuk ngilangin ini namanya keying, ingat. Kalau untuk ngilangin green screen, masuk ke menu keying. Menu keying, kemudian di sini pakainya, kalau bapak pakainya di sini nih, ultra key. Ya, pakainya ultra key. Arahkan kepada video yang kedua. Ya, udah muncul seperti ini nih. Ya enggak? Tinggal pilih ini nih namanya drop ya, drop. Klik. Nah, hilang deh. Nah, selesai ya. Tuh, gitu ya. Pak ini kan pendek, pengen di edit lagi. Misalkan saya inginnya ya enggak, videonya enggak langsung nongol, si yang ininya enggak langsung nongol. Gimana caranya biar pelan-pelan dulu? Tadi ya, masih ingat nggak? Pen tool dibuat aja di sini 2 gitu ya. Jadi pelan-pelan keluarnya. Nah, gitu ya. Misal kurang masih cepat, terlalu cepat, berarti ada di ke kananin ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Kemudian hilang lagi, misalkan di sini hilang. Tuh, gitu ya. Oh. Oke, jadi nanti hasilnya kayak gini. Oh, gitu ya. Oke.
Ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke. Lagi, ini efek lagi. Kita sambil biar menarik kita buat efek lagi. Oke, di sini ada latihan. Ulang saya. Cloning. Oh ya, ini cloning. Ini juga menarik nih. Nah, efek. Kita ada 2 video ceritanya. Ya, video yang pertama orangnya duduk di sebelah kiri. Ya, orang keduanya duduk di sebelah kanan ya. Kanan kiri ya. Jadi Bapak inginnya dia jadi kembar. Jadi cara buat kembar seperti ini caranya. Kita buat atur di sini seperti ini. Ya. Nah, udah kan? Nah, udah. Ini jadi video pertama isinya kayak gini. Tuh ya. Tuh. Ya. Satunya di atasnya. Tuh. Jadi ditumpangin ya. Jadi nanti ada 2 video dalam 2 layar ya. Di atas. Nah. Karena video yang satunya itu panjang, ya kita potong aja ya. Nah, biar sama. Tujuannya biar sama durasinya. Nah, udah potong. Klik delete, hapus. Nah, jadi kita ada 2 video kan? Ini aslinya 2 video. Nah, cara biar dia kembar gimana caranya? Masuk ke menu efek. Kemudian pilih, tadi kan masih di keying ya. Ingat kalau misalnya ngapus-ngapus background apa, masuknya ke keying. Pilih di sini namanya Egg Point Garbage Matte. Ya. Egg Point Garbage Matte, arahkan ke video yang di atas yang ingin kita potong. Misalkan video di atas ya, kita arahkan seperti ini. Nanti muncul kayak gini nih. Tuh, efek ya. Efek kontrol ada namanya Egg Point Garbage Matte. Setelah itu klik ini nih. Klik simbol ini nih. Yang ada tanda kotak ya. Klik nanti muncul kayak gini nih. Tuh. Muncul garis-garis ya. 1 titik. Nah, sekarang klik titiknya. Nah, arahkan aja gini. Tuh. Tuh. Tuh, ya. Kira-kira dia terpotong. Nah, untuk membuat video duplikat ini yang perlu digunakan adalah tripod biar kameranya nggak goyang. Ya. Jadi kalau kameranya goyang ini nanti gambarnya nggak halus. Jadi pastikan si kameranya itu tetap pada posisi tidak berubah. Ya, kayak gini. Nanti hasilnya kalian bisa lihat di sini. Nanti hasilnya. Apa bela? Ngobrol sama ini nih. Yang ceritanya berdua. Ya, nah itu contoh. Ya. Nah, jadi semakin banyak efeknya juga semakin berat nanti. Kayak tadi kan ada patah-patah ya. Nah, ada bela. Ngobrol sama ini nih. Nah, ada patah-patah berdua. Nah, gitu. Itu rada berat kayak gitu. Nah, biar nggak ngurangin patah-patah, ini ada tips juga. Kalian bisa pakai ini nih. Render effect in work area. Ya. Nih, pilih sequence render effect in work area. Nah, ini tujuannya biar nggak patah-patah kayak tadi. Nah, nanti hasilnya bandingin sama yang tadi ya. Lebih halus nih kayaknya. Sama yang tadi hasilnya ya. Sekarang coba kita play. Ada perubahan nggak? Apa bela? Ngobrol sama ini nih. Kalau masih ada patah-patah, bisa pilih yang kedua, render entry work area. Ya, ini tujuannya biar pada saat di play lebih halus ya. Untuk ngeplaynya ini nggak kelihatan patah-patahnya. Tapi kalau komputernya kuat mah ya nggak patah-patah ya.
Nah ini juga sama, tergantung komputernya, spek komputer. Lama apa tidaknya render ini tergantung spek komputernya. Nah kayak gini ya. Nah ini rada lama dikit. Oke, selesai. Nah, sekarang kita coba di play. Apa bela? Oke, sudah ya. Terus ngobrol sama ini nih. Halus. Nggak patah-patah. Oke. Apa bela? Terus ngobrol sama ini nih. Itu ya. Oke. Oke. Berikutnya, kalau cara gini, misalkan ada lagi kasus seperti ini. Misalkan Bapak ada video mana ya? Nah, kita ada video ini ngomong nih kemarin ya. Jadi biar si backsound sama backgroundnya, nah ini ya, ini contoh. Jadi pada saat ngomong, backsoundnya turun. Ya, pada saat dia tidak ngomong, backsoundnya naik. Masih ingat caranya gimana tipsnya? Kita import juga audio backsoundnya ya. Backsound. Nah, kita atur ke yang, nah ini ke audio 2 ya, ke audio yang kedua. Jadi nanti audionya double. Ada audio aslinya sama audio aslinya. Sekarang ini saya sedang berada di kota Indramayu. Ya. Tepatnya di wilayah Indra Batik. Nah ini yang video kosongnya atau audio yang kosongnya kita potong, kita hapus dulu ya, kita hapus. Jadi kita pakai ini seperti ini. Kelihatannya berdua. Nah pada saat ngomong jangan sampai bentrok. Ingat ya, kalau seperti ini wawancara ataupun orang ngomong kayak gini, si backsoundnya jangan sampai bentrok dengan si orang ngomong. Jadi solusinya, si backsoundnya kita turunkan ya. Nah dicirikin. Jadi pada saat dia ngomong, misalkan di titik mana nih? Nah di sini ya, kita turunkan. Nah rada digedein aja nggak apa-apa, biar kelihatan. Kita turunkan. Turunkan. Nah seperti ini ya. Dicoba Saya sedang berada di kota Nah, Indramayu. ini misalkan ya. Tepatnya di wilayah Tadi Indra masih kedengeran ya. Industri batik ini tepatnya berada di Jalan Siliwangi Indramayu. Dan di samping saya ini ada sebuah toko yang cukup diminati oleh masyarakat. Nah stop kan. Nah pas tadi kan di sini selesai ya. Nah ini udah selesai di sini, berarti kita naikkan lagi ke 0 dB ya. Tadi kan 0 dB. Itu ya caranya ya. Di pada saat dia ngomong turunkan, kalau sudah selesai dinaikkan lagi. Nah gitu. Suara orang ngomongnya karena terlalu kecil bisa kalian naikkan ya. Nih video yang ininya, yang orang ngomongnya bisa kalian naikkan biar ada keras. Nah Industri batik ini ini ada keras suara. tepatnya berada di Jalan Siliwangi Indramayu. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Ada audio yang lebihnya. Ini audio lebihnya biasa kayak tadi. Tekan tombol shift, arahkan ke paling akhir, potong ya. Nah, potong. Yang nggak penting audionya hapus. Sekarang bikin credit title ya. Caranya masuk ke title, klik new title, pilih default role. Role itu artinya untuk credit title ya. Nah, title, new title, default role. Klik,
Di sini misalkan kredit, ya. Nah, kita pilih ini teks ya, tipe toolnya teks. Aktifkan ini nih, show background video, aktifkan. Enggak. Kemudian kalian bisa memilih jenis-jenis tulisannya, ya, jenis-jenis tulisannya. Misalkan maunya kayak gini, itu ya, kredit, title, itu ya, bla 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 ya, misalkan ya, bla 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 bla. Nah, ini contoh. Nah, selesai. Kemudian arahkan ini nih, center ya, untuk center biar tengah-tengah. Kalian juga bisa pilih ini nih, vertical center, biar di tengah-tengah video. Oke ya. Nah, apa misalkan pengen ganti warnanya di mana? Di sini nih. Ya, ini kan warna putih. Kalian bisa pilih di sini pengaturan warnanya nih. Tuh ya. Fill. Atur warnanya bisa warna biru. Kayak gini. Nah, bisa ya. Warna putih, ganti warna putih ya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kalian juga bisa mencentang membuat option ya. Klik roll and crawl option. Kalian bisa klik ini nih, start of screen, end of screen. Klik oke. Kemudian kalau sudah di close. Nah, nanti muncul di sini kredit ya. Tuh. Kalian bisa taruh kreditnya itu di atas video atau setelah video, bisa di sini. Ya, berarti nanti kosong jedanya ya kayak gini. Ya, atau kalau pengen gabung sama videonya, bisa di atasnya. Nanti hasilnya kayak gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, ini tadi pakainya roll ya. Sekarang bikin logo. Misalkan Bapak pengen ngasih logo, bahkan pilihnya new title, default still. Default still lu diam. Ini logo, misalkan kasih tulisan logo. Oke ya. Ini udah nyampe video, kita klik kanan, pilih logo, insert logo. Nah, kita ambil logo yang sudah ada. Misalkan di sini kita ada logo PNG ya. Kalau PNG transparan, ya enggak. Bisa transparan juga bisa logonya berupa video. Terserah suka-suka. Ya. Ini kita pakai logonya yang diam, yang gambar. Berarti seperti ini, diklik. Ini contoh klip videonya ya. Letakkan, atur aja posisinya di mana pengennya. Ya, misalnya di sini. Kalau ada di close, ini udah ada video logonya. Nah, letakkan di layar yang paling atas ya. Nah, kayak gini. Tinggal diatur mau dari mana logonya ya. Nah, misalkan dari awal berarti dari awal. Nah, dari awal. Tuh, gitu ya. Dari awal berarti. Logo juga kalau misalkan pengen video juga bisa ya. Misalkan ini kita hapus, pengennya logonya video juga bisa. Nah, kita ambil logonya ini misalkan ya. Nah, gitu. Contoh ya. Oke, kayaknya nggak support nih yang ini. Berarti gambar aja ya, lebih aman gambar aja deh. Kemudian kalian juga bisa menambahkan, misalkan kayak di berita ya, berita kan di bawah tuh ada kan, namanya crawl, default crawl, berita misalkan ya.
Kita kasih teks di bawah sama, nah gini, nah bla 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 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini contoh, terus kita atur di yang paling atas, nggak apa-apa. Di layar ke video 4 ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini berita. Sorry, diklik lagi ya. Ini diatur juga sama start off screen, end off screen ya. Nah, diatur. Kemudian ini kita tarik mulainya dari mana dulu ya. Misalkan dari sini ya. Nah, gitu, close. Nanti hasilnya beritanya kelamaan ini. Sorry, kelamaan. Nah, ini ya. Nanti kayak gini tuh. Ya. Udah ya. Kalian bisa ditambahin durasinya biar lama. Dan di samping saya ini ada sebuah toko yang cukup diminati oleh masyarakat. Nah, gitu ya. Ada yang nanyakan lagi? Nggak ada? Bapak kira materinya cukup kalau nggak tanyakan sampai sini? Silakan. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Ya, biasa dia nanya. Cara membuat video bumper. Kita belum nyampe sana. Itu namanya pakainya Adobe Premiere. Adobe After Effects ya. Adobe After Effects. Pakainya. Pakainya Adobe After Effects itu nanti ya. Setelah ini selesai. Oke, terima kasih Bapak akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.